سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأولياء والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين خصوصا مصنف مدام سلام توفيق للشيخ عبد الله بن حسين طاهر بن محمد بن هاشم وعلوي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Disyukur kita panjang dan kehadirat Allah sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, baik kita lanjutkan pelajaran kita sampai halaman 23 ya. Faslun al-jama'atu ala dukunil ahariyah. Sudah belum itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fi daraini. Amin. Faslun ay hada faslun al-jama'atu ala dukunil ahariyah al-muqimina balighina ghairil ma'dzurina fardhu kifayatin. Kemudian faslun ay hada faslun al-jama'atu adapun salat berjamaah ala dukuril ahrari atas laki-laki ahrar yang merdeka al-muqimina yang bermukim al-balighina yang sudah balik ghairil ma'dzurina tanpa ada udzur fardhu kifayati hukumnya fardhu kifayah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bab ini membahas tentang sholat jamaah. Al-jama'atu fi ada'il maktubah, sholat berjamaah pada sholat-sholat fardu ya. Ala dukuril ahrari atas laki-laki yang merdeka, al-muqimina yang bermukim, al-balighina yang sudah balik, ghairil ma'dzur tanpa ada udzur fardhu kifayatin hukumnya fardhu kifayah, artinya fardu yang bisa diwakilkan. Kalau fardu masing-masing namanya fardu ain. Jadi fardu ada berapa? Dua, ada fardu kifayah, ada fardu ain ya. Hukum Islam ada berapa? Hukum Islam ada satu. Rukun itu mah hukum. Ya, kagak diajak deh. Hukum ibadah ada. Ya, tarik lagi. Satu, wajib. Dua, sunnah. Tiga, mubah.
4 makruh, kemudian 5 haram. Gak apa-apa kita ulang-ulang lagi biar kita naiknya lama begitu, bentarnya lama gitu ya. Diulang lagi gak apa-apa ya Bu ya, diulang juga lupa tadi. Jadi hukumnya fardu kifayah, fardu yang bisa diwakilkan. Coba selain salat jamaah ini maktubah ya, maktubah itu al mafruḍah. Mafruḍah itu salat nggak termasuk salat taraweh, nggak termasuk salat istisqa, salat id nggak termasuk. Itu namanya hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Kalau itu beda ya. Jadi enggak semua sholat jamaah hukumnya fardu kifayah, enggak semua ya. Wafil jumu'ati, dan adapun di dalam sholat jumu'ah, jadi semua kitab, semua hadis namanya jum'ah atau jumu'ah, jadi enggak ada Jumat ya, jum'ah atau jumu'ah. Wafil jumu'ati, dan adapun di dalam sholat jumu'ah, fardu ainin, hukumnya fardu. Jadi sholat Jumat hukumnya fardu ain ya. Fardu ainnya buat siapa ya. Tidak semuanya fardu ain buat buat semua manusia ya. Tapi fardu ainnya itu ya alaihim idanu arba'ina mukallafina fi abniyatin, yaitu buat yang punya kewajiban sholat Jumat. Siapa yang punya kewajiban sholat Jumat? 1 Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 zukur atau laki, 5 ahrar merdeka, 6 mustahidin atau muqimin ghaira musafirin, itu ya. Jadi sholat Jumat yang fardu ain itu juga nggak semuanya ya. Buat orang-orang yang bermukim gitu kan, bukan musafir, itu hukumnya fardu ain. Idza kanu arba'ina mukallafin fi abniyatin, apabila jamaah Jumat itu terdiri dari 40 orang fi abniyatin, pada bapaknya, anaknya nggak ngikut ya. Jadi kalau sholat Jumat ya, kita madhab Imam Syafi'i, kita nggak pakai madhab yang lain. Sholat Jumat ada 40, yang 20 orang dewasa, 20-nya anak kecil belum pada balik, anak TK, anak SD. Maka syarat Jumatnya terpenuhi apa enggak? Jadi bukan cuma 40 orang, tapi 40 orang ahli Jumat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita alhamdulillah 40 orang ahli Jumat. Bahkan ya, ini ada sebuah persoalan di satu tempat, ketika udah mulai khutbah jamaahnya belum ada 40. Walaupun di dalam rukun khutbah tidak harus ya, itu cuma dalam sholat Jumat, tapi antara khutbah dengan Jumat dalam mazhab kita satu kesatuan. Maka dibilang sholat zuhur 4 rakaat, khutbahnya 2 rakaat,
sholat Jumatnya 2 rakaat. Jadi usahakan sebelum adzan sudah hadir, sebelum ada mau adzan pertama adzan kedua ya syukur-syukur adzan pertama, tapi kita alhamdulillah ya, kita alhamdulillah jam setengah 12 saja jamaah udah keluar iya, belum ada yang masuk. Kalau kita alhamdulillah, bahkan kita termasuk paling tertib ya, jam 5 aja bocah udah pada selawatan. Alhamdulillah bagus, luar biasa. Tapi tolong jangan terlalu atau ya, kalau misalkan maghribnya jam 6 ya jam 6 kurang 20 ya, siapa tahu ada yang baru pulang, ada yang apa masih itu ya gitu ya. Kemudian kalau subuhnya misalkan subuhnya jam setengah 4 ya jam 4 itu mudah ya. Kalau sahurnya misalkan apa subuhnya jam berapa, jangan bangun sahur jam setengah 2, kamu keduluan nih berebut ya. Jadi kita juga harus bertoleran, kita nggak boleh bilang harus seperti itu, nggak boleh ya. Kita hidup itu harus toleransi, hidup itu butuh banyak legowo, hidup itu harus bijaksana, tidak sakarpe udene itu repot. Jadi harus banyak toleransi, banyak bijaksana. Tambah tua tambah bijaksana, itu tandanya orang yang ilmunya masuk, namanya perbaikan akhlaknya dapat. Jadi tambah bijaksana ya. Saya apresiasi anak-anak kita, alhamdulillah tertib ya, selawatan bagus-bagus terus dikembangkan. Cuma waktunya aja jangan terlalu dini ya, nggak usah berebut mic-nya nggak kemana-mana ya, diberikan kesempatan insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala man nawal iqamata indahum arba'ata ayamin sihahin wa ala man balaghahu lida usritin min tarafin yalihi min baladiha wa ala man nawal iqamata, dan bagi orang yang berniat iqamata untuk bertempat tinggal atau bertinggal masa kita ya, atau menetap indahum di sisi mereka arba'ata ayamin sebanyak 4 hari sihahi, maka dia sah termasuk orang yang melaksanakan sholat Jumat. Wa ala balaghahu nidaa'u sayyidi fi tarafi, dan bagi orang yang sampai padanya nidaa'u itu panggilan sayyidi min tarafil balihi yalihi min biladihi, panggilan suara adzan sholat Jumat dari pinggir kampung di tempat tersebut. Jadi begini, tadi kan orang musafir tidak wajib sholat Jumat, musafir tidak wajib sholat Jumat tuh. Kita misalkan pergi ziarah ke Surabaya, misalkan ziarah pergi ke Jawa Tengah, nggak wajib musafir, tidak ada termasuknya. Tapi bagi orang yang berniat berada di tempat itu 4 hari, berarti musafir dibatasi cuma 3 hari. Dia berniat di tempat itu 4 hari, kemudian dia itu ada panggilan kedengaran untuk sholat Jumat dari tempat tersebut, maka dia wajib Jumat. Contoh, saya pulang kampung ke Tulungagung, Jawa Timur, contoh ya. Pas itu saya pulang hari Kamis, sampai sono kira-kira jam 7 atau jam 8 malam, contoh. Nah, kemudian udah niat, saya pengen di sini 4 hari, contoh gitu ya, Tulungagung. Maka ngomongnya begitu, saya udah punya kewajiban Jumat kalau kedengaran panggilan sholat Jumat.
karena batas musafir cuma 3 hari. Batas musafir cuma 3 hari. Jangan pulang kampung 2 minggu. Gua mau musafir kan gitu ya. Bukan tempat saya juga bukan mukimin, enggak. Ya, dibatasi kayak gitu. Jadi kalau memang dia udah berniat berada di tempat itu selama 4 hari, maka dia wajib melaksanakan Jumat kalau kedengaran panggilan adzan sholat. Kalau kedengaran, kalau dia udah tahu ada kedengaran gitu ya. Kalau nggak kedengaran atau nggak tahu, masalahkan. Wasyartuha, dan adapun syaratnya sholat Jumat, ibu-ibu walaupun jangan laksanakan nggak apa-apa ya Bu ya, namanya ilmu ya. Ilmu itu kan nggak perlu langsung praktek Bu. Ya, ibu-ibu belajar nggak ilmu mati? Apa langsung praktek? Langsung mati. Wasyartuha, dan adapun syaratnya Jumat, waktu zuhri pada waktu sholat zuhur. Masih ingat nggak waktu sholat zuhur dibagi berapa? Masih ingat waktu sholat? Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ya, ada waktu jawaz. Untuk sholat Jumat waktunya di waktu fadilah, di awal waktu. Jadi di awal waktu, waktunya itu sholat zuhur di awal waktu. Wa khutbatani qablaha, dan diawali dengan 2 khutbah. Fihi yasma'uhuma arba'una, di dalam khutbah itu yasma'uhuma didengarkan arba'una 40 orang. Minimal khutbahnya itu kedengeran 40 orang. Nah ini syarat nih. Makanya kenapa kok sepeker wajib selalu kita bilang biar ada diam? Ini sebenarnya bukan gede-gede amat sih, kenceng-kenceng amat sih. Nanti dengan dirinya bakal ketemu alasannya apa. Kalau saya bilang tolong di sana ditambah itu apa namanya salon, di sini tambah salon, nanti ketemu sendiri ngaji. Sholat Jumat khatib kedengaran minimal 40. Makanya ketika khutbah ansitu dia wasma'u wa'atiku, dengerin biar kedengeran. Walaupun cuma kedengeran, kagak wajib paham. Kita wajib gak paham apa yang disampaikan? Gak wajib. Kalau wajib paham, kita semua sholat Jumatnya gatal kubur semua. Nggak wajib paham apa yang disampaikan. Makanya kalau kita sholat Jumat ke Sunda, paham apa kita bahasnya? Saya nggak paham kan ya? Sah apa enggak? Sah. Kita sholat Jumat di Mekah, paham apa enggak? Paham bahasa Arab. Sah apa enggak? Sah. Kita punya kewajiban mendengarkan, tidak wajib paham, walaupun tetap harus dipahami kan kayak gitu. Walaupun tetap harus dipahami. Makanya kalau yang suaranya kecil biar kedengeran, bagaimana biar kedengeran yang lain 40 orang? 40 orang tadi bukan anak kecil, tapi orang-orang yang dewasa. Makanya pada saat Jumat jangan sampai terganggu oleh anak kecil, karena yasma'uhuma didengarkan 2 khutbah itu arba'una 40 orang. Ustaz, bagaimana kalau zaman dulu itu gak ada speaker kan gitu ya, gak ada mic ya, bagaimana khutbah Jumatnya ya? Kalau
itu kan zaman dulu ya, zaman dulu ya. Fikih itu kan berkembang. Ada juga kiai yang udah modern tapi nggak pakai speaker, ada. Sekarang juga masih ada. Saya nemuin pernah itu. Tapi bukan untuk umum di masjid besar, bukan. Dia di musola, di pesantrennya nggak pakai speaker. Ya enggak. Masih ada itu di pelosok-pelosok atau di kampung-kampung. Wa antu sholat jama'atan bihim, kemudian sholat Jumat secara berjamaah bersama mereka. Nah ini kalau kita baca lapangan ini, semua kitab yang kita pelajari ini kayaknya Jumat kita semuanya harus ada. Kenapa? Wa alla tuqarinaha ukhra di baladiha, wa ala tuqarinaha ukhra bi baladiha, tidak berbarengan dengan tempat lain yang melaksanakan Jumat di tempat itu. Makanya kan dalam melaksanakan Jumat itu kan selektif ya. Kalau di bahasa kitab itu satu kampung satu tempat Jumat, bukan masjid, Jumat. Kalau masjid sahabat Nabi semua pada punya masjid, tapi nggak dipakai sholat Jumat, nggak dipakai sholat Jumat. Ya Masjid Ali ada, di belakang Nabawi itu kan banyak masjid-masjid kecil itu kan, Masjid Abu Bakar gitu kan ya. Ada juga di belakang itu kan Masjid Utsman, pada punya masjid, tapi masjidnya tidak dipakai sholat Jumat. Cuma fikih berkembang, nggak mungkin satu kampung satu masjid sementara orang banyak. Nah hukumnya berkembang, al-hukmu yadullu ma'amilati wujudan wa adaman. Karena nggak bisa menampung jamaah jadi mudharab, jamaah jadi berdesak-desakan atau jamaah nggak kebagian tempat, maka ada konsep ihtisan, mengambil kebaikan, bikin Jumat lagi atau bikin masjid, dengan satu catatan, tidak terlalu dekat dan jamaahnya udah gak menampung. Jadi kita nggak bicara bikin masjidnya, bikin Jumatnya. Bikin Jumatnya. Gini, ada nggak orang musola dipakai sholat Id? Ada nggak? Musola dipakai sholat Id banyak ya? Kenapa? Biar orang kagak budak di satu tempat atau bagian tempat, maka musola bikin Id, walaupun musolanya nggak dipakai sholat Jumat. Itu maksudnya. Jadi punya masjid silakan. Kalau pernah ke Lombok, semua pernah ya, anggota KKN Lombok ya. Di Lombok itu negeri 1000 masjid. Kenapa? Kebanyakan masjid, tapi orangnya dikit. Banyak masjid-masjid kalau sholat Jumat, dia nggak sholat Jumat daripada Jumat, masjidnya ke masjid besar digabung. Ada yang gantian, ada. Maksudnya biar apa? Biar kebagian. Kayak gitu. Jadi bikin masjid bukan cuma kepengen, tapi melihat kebutuhan. Jadi kayak gitu. Kalau pakai konsep ini, kita belum ada di sana, udah ada kedengaran, kita udah nggak boleh Jumat. Kalau pakai fikih kita klasik, tapi kan kita melihat ada usul fikih dalil yang lain, kan gitu. Sama halnya dengan sholat di kantor gitu ya, berarti nggak sah dong. Sama dengan sholat misalkan di hotel, berarti nggak sah dong. Nah, jadi fikihnya berkembang. Jadi fikih itu berkembang dan terus berkembang. Allahumma shalli ala Muhammad. Arkanul khutbataini, dan ada rukun dua khutbah. Hamdulillahi, memuji Allah. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiyatu bittaqwa, dan berwasiat di dalam
takwa fihima di dalam dua khutbah. Wa ayatul mafhumatun fi ihdahuma, dan membaca ayat yang dipahami di dalam ihdahuma, kedua khutbah baca ayat. Wa du'a'u, dan doa lil mu'minina, untuk orang mukmin fi tsaniyati, pada khutbah yang ke rukun. Semua rukun wajib pakai bahasa Arab. Rukun pakai bahasa Arab, diteruskan tuh. Wa ayakuna bil arabiyah, di bawahnya. Yang pertama, hamdulillah, memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu ala nabi, salawat kepada nabi, panjang atau pendek itu mah ada syahnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, syah. Kalau kita kan enggak, kita mah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kan minimal itu. Jadi khutbah Jumat kalau nggak baca sholawat tidak syah. Wal wasiyatu bittaqwa fihima, wasiat takwa pada khutbah pertama, khutbah kedua. Ayyuhal hadirun usikum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Misalkan pekan pertama, pekan kedua usikum bittaqwallah azza wa jalla. Jadi usikumnya pakai bahasa Arab itu dua kali, rakaat pertama dan rakaat kedua. Kalau pakai bahasa Indonesia itu mah udah pengulangan. Padahal ini khotib berwasiat, itu mah udah arti tadi usikum. Walaupun dia gak baca khotib berwasiat, kalimat usikum termasuk wasiat. Makanya masih banyak tempat-tempat yang rupanya pakai bahasa Arab. Banyak. Itu enak, cepat itu 5 menit kelar. Cuma ya itu bahasa Arab bukan itu, gue gak paham. Belum seperti itu, udah ini, udah koma. Jadi harus kita ingat semua rukun. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu artinya segala puji bagi Allah, maka kita menjadikan bersyukur kepada Allah. Itu udah artinya. Kemudian selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya selawat salam semoga tercurah. Kagak dibaca juga, kagak ngapa-ngapa, itu namanya pengulangan. Jadi kayak gitu. Wasiat bittaqwa, wasiatnya bertakwa. Usikum bittaqwa. Jadi harus ada takwanya, gak cukup usikum doang. Usikumnya apa? Usikum bittaqwallah, gitu ya. Faqad fazal muttaqun, baru dibaca ayatnya. Jangan baca ayat kalau kagak ada usikum. Ada orang lupa usikum tapi dibaca ayatnya. Jadi kalau sudah baca usikum tidak baca ayatnya nggak masalah. Usikum bittaqwallah wasam'i wa ta'at, nggak apa-apa. Tapi banyak yang mengatakan usikum bittaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ayat tadi itu termasuk wasiat bukan? Wasiat bukan? Bukan wasiat. Yang wajibnya usikum bittaqwallah. Kalau tadi mah ayat dan dalil, jadi gak baca ayat, usikumnya harus ada. Kalau usikumnya gak ada, ayatnya ada, itu yang gak sah. Sekarang bagaimana Ustaz kalau usikumnya pakai bahasa Indonesia? Gak sah, harus pakai bahasa Arab. Ini persiapan buat muda-muda biar kita jadi khatib semua, amin. Ya, harus ada yang baru-baru terus, ya ganti terus. Jadi alat ini jangan sampai ke matian nomor, itu ya. Kematian nomor terus harus pakai semuanya, ya.
Iya, kita kan lama-lama kan tua ya. Lama-lama tua, habis tua aku selalu tua banget. Ya gitu. Makanya yang muda-mudanya, mudah-mudahan kita bangkitkan, semangatkan, insya Allah. Wa ayatul mafhumah, baca ayat. Nah ini kalimat ayat, satu ayat, satu ayat, bukan sepotong. Misalkan dia baca ayatnya, dia baca ayat itu salah satu dua huruf. Wa ayatul mafhumatun fi ihdahuma. Huruf pertama boleh, huruf kedua boleh. Dia cuma baca ayat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Saya begitu. Belum saya. Kamilahnya itu wa quduhan nas wal hijarah. Jadi jangan baca separuh ayat, walaupun kita bicara, walaupun ada yang membolehkan, tapi kita ambil yang baiknya, kan gitu ya. Makanya seringkali takut kesalahan khatib, di khutbah kedua dia baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Satu ayat. Jadi baca ayat di awal, pada ayat boleh. Dulu seringkali ada orang takut dia bahas tuh ayatnya cuma separuh di pembahasan, maka sebelum selesai huruf pertama apa dibaca? Wal 'asri innal insana lafi, sering kan begitu. Nah kayak gitu. Di huruf pertama atau huruf kedua itu silakan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Jadi satu itu ayatnya ya. Wa du'a lil mu'minina fi tsaniyah, dan doa buat orang mukmin pada khutbah yang kedua. Maka utamakan duluan. Utamakan duluan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimin al-ahya minhum wal amwat, dan seterusnya. Itu semua pakai bahasa Arab dulu. Jadi yang ini pakai bahasa Arab. Misalkan kita mau sholat Id, boleh kan doa pakai bahasa Indonesia? Boleh. Tapi rukunnya kudu pakai bahasa. Saya sering kalau berbagi pakai bahasa Indonesia itu. Tapi depannya Allahumma firlil mu'mina wal mu'minat, dulu doa berapa kali yang wajib, baru pakai bahasa Indonesia untuk menghidupkan suasana. Itu hukumnya wajib. Kalau yang ini nggak dilaksanakan, khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya nggak sah, maka salat Jumatnya tidak sah. Kalau kita ambil mazhab Syafi'i ekstrim. Wa syurutuha wallahu a'lam bishawab. Dulu ya.